Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Indonesia dari kelompok 6 dengan anggota Resti Iskamaida, Retno Yulianti, Restu Tri Utami Ramayanti, Ramadhani Satyawibowo, Rizka Nikmatul Askiah, Rizka Silvia Maharani, dan Regan Rafif Atalah. Di sini kami akan menjelaskan tentang panduan penularan COVID-19 bagi orang yang kontak dengan pasien terkonfirmasi positif atau suspek. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini dapat menyerang siapa saja seperti bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, bahkan lansia. COVID-19 dapat ditularkan dari pasien positif ke orang normal lainnya dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar pada saat penderita COVID-19 mengalami bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan disinfektan setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan radius kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker atau alat kesehatan lainnya. Yang keempat, CDC dan WHO menyatakan bahwa COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol, yaitu partikel zat yang berada di udara. Jika orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 batuk atau bersin di dekat kita, maka peluang kita untuk tertular juga tinggi. Saat hal itu terjadi, maka kita harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kita harus berada di rumah dan membatasi interaksi dengan orang lain meski tidak merasakan gejala apapun. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran karena siapa saja bisa membawa virus dan menularkannya kepada orang lain meski tidak menunjukkan gejala apapun. Jika mengalami gejala seperti batuk, demam, atau sesak napas, diharapkan untuk segera menghubungi penyedia layanan kesehatan agar mendapatkan pertolongan lanjutan. Gejala yang ditunjukkan pun terkadang tidak spesifik dan mirip dengan penyakit lain seperti flu. Inilah yang membuat banyak orang tidak sadar jika mereka terinfeksi virus tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengikuti instruksi dari pemerintah dan petugas medis untuk melakukan physical distancing dan karantina untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Menurut WHO, cara terbaik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 adalah dengan mencuci tangan sesering mungkin, baik dengan antiseptik berbasis alkohol atau sabun dan air mengalir. Melakukan isolasi mandiri di rumah sangat penting untuk mengurangi resiko kita menularkan kepada orang lain. Isolasi selama 14 hari sejak merasa terpapar virus corona jika kita tinggal sendiri. Jika tinggal bersama orang lain, semua orang yang tinggal bersama kita harus melakukan isolasi selama 14 hari, karena berisiko sangat tinggi bagi kita menularkan kepada orang lain. Oleh karena itu, melakukan isolasi mandiri selama 14 hari akan mengurangi resiko penyebaran virus corona. Sementara itu, orang yang tertular virus namun tidak menunjukkan gejala apapun sebaiknya tetap melakukan isolasi selama 14 hari agar memastikan tidak ada virus di dalam tubuhnya lagi dan tidak menularkannya lagi kepada orang lain. Selama melakukan isolasi mandiri, kita tidak diperbolehkan menerima tamu dan menggunakan angkutan umum. Kita juga tidak diperbolehkan berbagi handuk, pakaian, sikat gigi, atau pisau cukur dengan orang lain. Selain itu, kita harus menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang yang tinggal bersama kita dan tidur sendiri bila itu memungkinkan. Jika dalam rumah kita terdapat orang yang memiliki penyakit kronis atau termasuk kelompok rentan terinfeksi, pertimbangkan agar mereka bisa mendapatkan tempat tinggal lain untuk sementara waktu. Mari kita saling bersinergi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tetap produktif walau hanya berdiam diri di rumah dan patuhilah protokol kesehatan jika hendak berpergian. Terima kasih banyak atas perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.